Baik teman-teman, selamat datang kembali. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah balik ke Surabaya ya. Jadi saya akan bahas untuk saham-saham yang potensial untuk sampai dengan minggu ini ya. Jadi hari ini tanggal 10 September 2025 hari Rabu ya. Jadi sampai Jumat ya. Jadi kira-kira saham apa yang potensial yang bisa istilahnya swing trading ya, atau kalau mau scalping silakan ya. Jadi saya pilihnya berdasarkan transaksi value terbesar ya, yang masih potensial ya dalam beberapa hari ini ya. Em, tapi sebelumnya saya akan sharekan dulu untuk edukasi yang akan datang. Jadi untuk edukasi yang akan datang memang topiknya agak berbeda. Dalam arti biasanya kan mengenai edukasi mengenai saham-saham yang di Indonesia ya seperti itu. Nah di sini saya akan ada edukasi dari Jumat ya, Jumat malam ya. Jadi Zoom online, Anda bisa join itu mengenai options ya. Jadi saya akan bahas apa itu options and bagaimana kita bisa profit ya dari options ya, baik marketnya itu bullish ataupun bearish. Kemudian bagaimana kita menggunakan options dalam trading kita ya seperti itu ya. Dan lain-lain seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa seri ya. Jadi ini hanya pertamanya untuk pengenalan dulu ya. Nanti selanjutnya ada edukasi untuk follow up ya. Kalau misalnya banyak orang yang tertarik ya. Seperti ini. Nah, kenapa saya bahas mengenai options ya yang untuk saham yang di luar negeri atau aset yang di luar negeri. Dan tak lain adalah untuk diversifikasi ya. Jadi seperti kita lihat sebelumnya ya, itu kan kita lihat emas rally ya, naik-naik terus ya. Ya mungkin Anda bisa follow kenaikannya dengan investasi di emas atau di saham-saham yang berhubungan dengan emas ya, karena sebelumnya Antam ya terutama ya naik tinggi ya, karena ada sentimennya dengan dipush dengan Antam, kemudian UNTR juga seperti itu. Nah, saya juga mau mengenalkan diversifikasi. Kalau misalnya Anda mau diversifikasi ke luar negeri ya, menggunakan aset beli ETF, kemudian kalau misalnya Anda tertarik dengan options, bagaimana menggunakan options untuk proteksi ya, untuk eh, cuan juga bisa, untuk trading ya juga bisa seperti itu ya. Jadi saya akan bahas pertama-tama memang masih dasarnya dulu ya. Nanti ada beberapa seri yang saya bahas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya sharekan untuk edukasinya di sini sebentar ya. Saya tampilkan dulu. Saya cari untuk PowerPoint slide-nya. Bentar, saya akan cari dulu untuk PowerPoint slide-nya. Jadi dalam hal ini saya kerjasama dengan GoTrade Indonesia ya. Jadi itu ya. Untuk edukasinya. Nah, Kute Indonesia ini sebagai salah satu platform yang menyediakan kita untuk trading atau investasi di saham Amerika maupun ETF ya. Istilahnya ETF itu uh, reksadana indeks ya, yang diperdagangkan di bursa ya. Istilahnya kurang lebih seperti itu ya. Ya, bagaimana kita bisa invest di ETF atau kita bisa menggunakan options ya, ya untuk trading, untuk cuan ya seperti itu ya. Karena fluktuasinya seperti sebelumnya silver dan emas itu naiknya tinggi ya. Jadi kalau Anda bisa beli optionnya, Anda cuannya lebih banyak daripada Anda beli asetnya ya seperti itu. Karena dia salah satu turunannya ya seperti itu. Dan kita akan bahas strateginya yang basic-basic dulu sama pengenalannya seperti itu. Yang tertarik silakan daftar. Linknya ada video deskripsi bawah ini ya, atau nanti Anda scan langsung. Ini linknya ada dua ya, ada yang langsung ke luma.com ya, itu formnya ya pendaftarannya, atau Anda scan di QR code yang di tengah-tengah bawah ini ya, atau di link yang GoTrade sediakan bit.ly GoTRD Sunar Susanto ya Sweden. Jadi di sini saya akan mengenalkan mengenai options ya, bagaimana kita menggunakannya untuk strategi untuk cuan ya seperti itu, dan juga untuk proteksi investasi kita ya seperti ini. Dan ini free ya, saya nggak mengut biaya, nggak menawarkan membership berbayar, enggak. Karena saya prinsipnya adalah kalau saya memberikan edukasi ya, saya edukasinya itu nggak setengah-setengah ya. Ya memang ini nggak langsung full semuanya. Kalau saya full semuanya dalam satu edukasi nanti nggak mudeng ya. Pulang-pulang nanti setelah selesai Zoom nggak paham ya karena terlalu banyak materinya. Nanti akan dibuat berbagai tahap ya seperti itu ya. Yang penting adalah Anda itu bisa profit ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda profit, cuan saya juga senang ya seperti itu ya. Karena walaupun edukasinya free, kadang-kadang ada dari member saya itu kasih berkat ya istilahnya ya. Bukan saya mengharapkan donasi enggak ya. Misalnya mereka cuan dari suatu saham ya, mereka senang dia bisa kasih saya seperti itu. Ada satu ibu rumah tangga yang dia trading katanya dia pakai Sunar Superseed sebelumnya ya. Saya nggak promosi Sunar Superseed anyway. Sunar Superseed itu saya bagikan free ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Nah dia trading ya, dia sudah
lumayan berumur sih, udah tua sih, udah punya cucu ya seperti itu ya. Tapi dia masih semangat ya seperti itu, untuk cari uang ya trading ya. Nah, dia hobi banget ya, seperti itu ya. Dan dia cuan, dia ada kasih donasi ke saya juga. Terima kasih banyak ya. Saya nggak sebutkan namanya, nggak sebutkan jumlahnya ya. Cuma memang seperti itu. Tapi saya nggak berarti, bukan berarti saya mengharapkan uang donasi enggak ya seperti itu. Ya terserah lah seperti itu. Tapi yang penting bagi saya influencer itu, kalau saya bisa membuat Anda cuan itu, saya rasa lebih bermanfaat ya seperti itu. Ya, pengaruhnya lebih besar daripada influencer eh, yang memang followernya mungkin banyak, lebih banyak daripada saya ya seperti itu. Tetapi belum tentu yang follow itu ikut merasakan cuan dari apa yang diberikan ilmunya seperti itu ya. Ya mungkin aja influencer tersebut lebih cuan ya karena dapat endorsement, kemudian dapat istilahnya ad revenue dari YouTube atau TikTok dan lain-lain ya, yang platform media sosial ya seperti itu. Tapi intinya adalah saya mau Anda cuan ya seperti itu ya. Dan bagaimana eh, memberikan edukasi yang terbaik ya. Edukasi yang saya berikan ini ada beberapa sumber yang terpercaya ya, seperti itu. Jadi bukan berdasarkan opini pribadi saya. Dan saya akan memberikan edukasi mengenai options ya. Options itu beda ya dengan binomo yang dulu kasus binary option ya, beda ya. Jadi eh, sekilas saja saya bahas ya. eh, Sebelumnya kan yang viral ya, kasus mengenai binomo ya, binary options ya. Itu beda dengan option saham atau option yang resmi ya, aset yang. Nah, itu em, bedanya di sini ya. Kalau binomo itu tidak berizin umumnya ya. Dan platformnya itu pribadi. Jadi berdasarkan perusahaan tersebut. Jadi nggak connect ke satu sistem yang resmi ya seperti itu, dan terorganisasi dan ada peraturan-peraturan yang harus ditaati gitu ya. Nah, binomo itu tergantung perusahaannya gitu. Nah, binomo itu cenderung all or nothing. Jadi Anda tebak-tebakan, kalau Anda benar ya Anda bisa untung 70% ya dari aset yang Anda pertaruhkan. Kalau misalnya salah ya 100% Anda loss ya seperti itu. Nah, option eh, dia itu lossnya terukur ya. Jadi naik turunnya itu ada ilmu penerapan matematikanya seperti itu ya. Jadi bukan asal tebak-tebakan atau judi online enggak. Jadi makanya nanti saya bahas, makanya di edukasi tersebut saya lebih tekankan di sini eh, bentar ya. Jadi em, option itu menurut saya sih, nah setelah saya pelajari dengan detail, baca dari buku-buku, jadi option itu bukan judi ya seperti itu, melainkan matematika terapan ya. Bagaimana kita menerapkan matematika terapan demi untuk trading profit kita ya. Dan juga pun kalau kita misalnya loss ya, itu lossnya terukur sesuai dengan strategi option yang Anda pakai ya seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bahas ya seperti itu. Jadi ini untuk diversifikasi ya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda mau mengenal lebih dalam ya seperti itu ya, mengenai option ya, nanti ada edukasi lanjutannya. Nah, jadi bukan mengalihkan perhatian ke saham Indonesia, enggak. Ini untuk diversifikasi aja. Nah, karena sebelumnya kan kalau kita lihat yang saya sebutkan di awal kan em, mengenai emas ya naik tinggi ya. Jadi kalau Anda mau trading derivatif atau turunan dari emas ya seperti itu, bisa beli ETF-nya di GoTrade Indonesia ya salah satunya ya. Eh, dan kemudian bisa trading optionnya seperti itu. Dan juga silver nggak kalah tinggi juga naiknya ya seperti itu ya. Eh, Kalau dibandingkan dengan emas ya silver juga naik tinggi ya akhir-akhir ini ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya untuk profit di masa yang akan datang ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, oke, sekarang balik ke pembahasan saham-saham yang ada di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat terakhir ini, kebanyakan hari-hari ini sesi satu ini ya pagi ya. Ini kalau kita perhatikan Big Banks mulai rebound ya, mantul ke atas ya. Nah, sebelumnya kalau kita perhatikan memang eh, Big Banks atau bank terbesar ya, Big Caps ya, itu dia cenderung lesu ya. Karena sebelumnya perlambatan ekonomi ya, dan juga outlook-nya ke depan Indonesia juga masih belum begitu jelas ya seperti itu. Apalagi ditambah terakhir Menteri Keuangannya diganti ya, Sri Mulyani ya seperti itu. Eh, Sebenarnya Menteri Keuangan yang baru ya, itu saya melihatnya seperti ini ya.
bukan kompeten atau enggaknya seperti itu. Market itu kok melihatnya adalah hasilnya. Ya. Kalau setelah dia diangkat, ya, ke depannya, apakah dia mampu menstabilkan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi itu biasanya market lihatnya kedua ya. Ya. Pertama dilihat adalah kestabilan ekonomi. Kalau Menteri Keuangannya mampu menjaga kestabilan ekonomi dengan baik, ya, nilai tukarnya nggak terlalu jatuh, ya seperti itu ya, salah satu contohnya. Nah, mana market akan berangsur-angsur akan pulih. Ya. Kedua, barusan lihat pertumbuhan ekonominya seperti apa. Ya, apakah nanti eh, ke depannya masih bisa surplus atau malah defisit ya seperti itu. Anggaran APBN tahun 2026 seperti apa? Ya, ya itu market juga akan melihat seperti itu. Ya, kalau dirasa pertumbuhan ekonominya mau ditingkatkan tinggi banget sampai 8%. Ya, yang mana Menteri Keuangan memang waktu itu yang baru ya di interview memang agak susah. Mungkin 2 tahun ya mungkin bisa ya seperti itu ya 8%. Tapi nggak langsung dalam waktu 1 tahun langsung 8%. Tapi di sini intinya bukan pertumbuhan ekonomi. Kalau saya melihat marketnya itu lebih ke stabilitas ekonomi ya. Jadi maupun ekonominya naik tinggi sampai 8% lah katakan bisa naik sampai 8% dalam waktu 1 bulan 3 bulan gitu. Tapi kalau nggak stabil ya seperti itu ya mengorbankan yang lain-lainnya ya sama saja ya seperti itu ya. Memang saya bukan ahli ekonomi, tapi berdasarkan riset saya seperti itu. Nah, kenapa saham-saham perbankan turun ya? Karena ada efeknya dari ke sana ya seperti itu. Nah, sebenarnya ada kekhawatiran lainnya sih. BI itu ya Bank Indonesia sebagai sentral bank ya. Saya ada baca beberapa berita ya dalam tanda petik ya. Itu mulai sepertinya ya akan mulai ikut mendukung program pemerintah ya seperti itu ya. Istilahnya ya cawe-cawe gitu lah seperti itu. Nah, masalah tersebut adalah kalau misalnya fungsi tugas BI, tugas utamanya setahu saya, ya, Anda bisa cek di websitenya BI, itu adalah menjaga kestabilan rupiah, ya. Bukan eh, mensupport program-program pemerintah, nah, seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu kekhawatirannya. Tapi mungkin ada efek positifnya kalau misalnya BI ikut mensupport, ya seperti itu. Mungkin dengan membeli obligasi pemerintah untuk program tertentu, nah seperti itu. Mungkin kalau program tersebut berhasil ya mendongkrak ekonomi Indonesia ya, Indonesia negaranya lebih maju ya, mungkin bagus bagi mata uangnya, ya, seperti itu. Tapi eh, mengandung resiko juga ya, ya seperti itu. Jadi itu yang diwaspadai market ya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, BBCA ini apakah terkait dengan isu dari akuisisi oleh pemerintah diambil balik karena kasus BLBI sebelumnya? Saya tegaskan lagi, itu sepertinya kemungkinannya kecil banget. Wah, kalaupun benar-benar dipaksakan, ya pemerintah akan menanggung risiko yang jauh lebih besar ya daripada benefitnya. Ya karena sudah beberapa pakar di interview ya di YouTube kalau Anda lihat interviewnya BBCA itu memang pada waktu itu pemerintah istilahnya cut loss ya, cut loss ya, betul-betul. Dijual waktu itu memang murah banget ya. Tapi waktu itu memang krisis ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kalau misalnya beberapa puluh yang tahun lebih dari 20 tahun yang lalu, ya, terus tiba-tiba diungkit kembali, ya, nggak efeknya kan sangat luar biasa ya. Ibaratnya kalau Anda cut loss ya, tiba-tiba beberapa puluh tahun ke depan Anda nuntut di pengadilan untuk membalikan harga aset atau saham yang Anda beli sebelumnya kemudian Anda jual cut loss ya. Nah, Anda mau minta balik ya seperti itu. Kan nggak bisa. Nah, itu kan karena salah Anda sendiri Anda cut loss. Ya kurang lebih nah, untuk kasus BLBI-nya BCA ya pemerintah cut loss seperti itu. Karena selama prosesnya itu benar kan tidak melanggar hukum ya sudah berarti sah inkrah ya seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya pemerintah diambil ahli nggak bisa. Kalaupun dipaksakan risikonya lebih besar ya daripada nanti keuntungan pemerintah mengambil alih asetnya BPJA. Ya, gua habis seperti itu. Jangan terlalu takut. Kalau asing jualan, memang kita nggak nyalakan asing. Mungkin asing jualan bukan karena eh, prospeknya bank di Indonesia itu jelek, karena mungkin ada aset lainnya yang lebih menarik. Ya, ya Anda tahu sendiri lah akhir-akhir ini emas naik tinggi ya seperti itu. Perak juga. Nah, mungkin aja dia dialihkan ke sana. Atau kalau sama Amerika dirasa indeksnya terlalu tinggi dan
antisipasi rate cuts ya nanti ya, September yang akan datang ini minggu depan ya. Ya, harga obligasi sudah mulai naik ya, rally naik ya seperti itu. Jadi mungkin aja dia mengalihkan ke obligasi ya, sudah mulai naik ya, karena harapannya kalau rate cuts ya, dalam waktu dekat sampai sentimennya mungkin dia bisa cuan sekitar 20% atau bahkan bisa sampai 40% ya seperti itu. Nah, ya seperti itu mungkin kita nggak tahu. Nah, memang salah satu sebabnya adalah asing jualan, tapi kita jangan berprasangka buruk ya. Ya jangan menuduh lah gara-gara Menteri Keuangannya eh, istilahnya diganti. Ya mungkin ada pengaruhnya, tapi kita coba positif aja. Ya. Dari sini ada area buy on weakness yang pernah saya gambarkan di bawah. Masalahnya kalau ada buy sekarang ya, itu memang cukup menarik karena kalau kita lihat 7.600 ini yang pernah saya gambarkan, itu biasanya kalau dia bertahan di bond mantul ke atas, dia bisa naik sebelumnya. Kalau kita lihat di sini low-nya dia sempat panik banget ya di sebelumnya ya, eh, untuk BBCA low-nya sampai 7275. Kemudian panik dia bisa bangkit sampai 9.800 ya. Apakah ini bisa bangkit kembali? Ya bisa kalau kalau kita perhatikan stabilitas ekonomi sudah mulai membaik, sentimennya sudah membaik. Kalau kita lihat nanti laporan keuangannya kuartal 3 ya membaik ya. Ya, ini BBCA juga bisa terbang lagi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan sih. Nah, kalau kita lihat di trennya, saya fokusnya di trennya. Ini MA20 mengarah ke bawah, harga sahamnya jauh di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau mau buy BBCA, menurut saya sih lebih baik kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.000 atau swing high di sini 8.025. Ya, jadi jangan beli sekarang. Kalaupun ada beli sekarang itu spekulasi ya. Risikonya lumayan besar. Jadi baiknya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 8.025 kita baru sampai. Kalau mau amannya, ya sesuai dengan yang saya sering bahas adalah tunggu kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya. Ya. Kalau MA20-nya sudah dipotong dari bawah ke atas dan MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, kita pasti dikasih kesempatan ya. Jangan takut ketinggalan. Nah, tiba-tiba takut ketinggalan, mau murah, pas ntar beli aja. Ya, ya kalau kita lihat di sini, ini sebelumnya masih turun, MA20-nya jangan baik. Kalau dia sudah mulai melandai, mulai naik ke atas, ketika dia breakout, nah higher high ya, kalau kita lihat ya, ini di sini ada swing high sebelumnya, ada dua di sini ya, ada tiga kalau di sini mini minor ya. Kalau dia sudah mulai breakout ke atas, kita lihat, ya MA20-nya sudah melandai, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Berarti sudah boleh-boleh buy. Jadi Anda bisa profit dari sini 8625 atau 8650 sampai 9.800. Ya, karena MA20-nya sudah mengarah ke atas ya. Ya, atau harganya sudah di atas MA20-nya, MA20-nya sudah mulai melandai ya seperti itu. Cuman buy-nya bertahap aja karena masih belum benar-benar aman ya seperti itu untuk BBCA. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8275 ada boleh buy, naik ke atas 8475 tambah lagi dan seterusnya. Jadi sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan itu untuk BBCA. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Kalau kita lihat perhatikan di sini untuk Bank Mandiri, ya, ini area buy and close sebelumnya di area 4.550. Ya. Nah, kita lihat kalau dia sudah mulai berhasil rebound mantul ke atas 4550, kita barusan buy ya. Kalau sekarang jangan buy karena masih resiko. Minimal paling cepat kalau mau curi start 4550 ya. Itu untuk Bank Mandiri. Nah, target price berikutnya sekitar 4.900 sampai 4.990 ya. Atau kalau mau Anda tunggu amannya, tunggu naik ke atas EMA 20-nya. EMA 20-nya saat ini di 4742. Ya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atasnya 4750 ya. Ini high-nya tanggal eh, 8 September 2025 untuk Bank Mandiri. Ketika dia berusaha untuk rebound ternyata gagal, dia turun ya sudah. Jadi buy-nya masih belum buy. Tunggu aja nanti menjelang penutupan kalau dia berhasil naik ke atas 4550 atau besok paginya atau dalam minggu ini atau minggu depannya ya kita berusaha mulai buy. Buy-nya bertahap aja ya video. Ini masih resiko ya. Kalau sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya di 4250. Maksimum ya 4000 lah. Ya. Kalau untuk BMRI ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Bank BRI. Nah, BRI bagaimana? Kalau kita lihat memang EMA 20-nya mengarah ke atas ya. Nah, harganya di bawah EMA 20-nya ini gimana Pak Sunar kok mix gini? Ya kita fokusnya di area support resisten yang sudah saya gambarkan. Jadi 3.800 kalau kita lihat saat ini ya. Kalau misalnya sebelumnya sudah stop loss, kalau Anda mau buyback untuk BBRI sih boleh aja. Tapi Anda pasang stop lossnya di 3750. Buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Walaupun MA20-nya mengarah ke atas, ya harga sahamnya ini sampai sesi satu break ya. Ini barusan sesi satu break ya, jam 12 ya. Nah itu masih kalau kita perhatikan untuk eh, BBRI ya, itu masih belum benar-benar
aman lah seperti itu. Walaupun secara MA20 masih mengarah ke atas. Jadi bayinya bertahap aja. Yang sudah punya pasang stop lossnya di 3.800 paling dekat, mungkin agak jauh ya di low-nya 3750 ya, atau di low yang di sini 3690. Jadi kalau turun Anda kurangi posisi atau jual dulu semuanya. Ya. Tapi kalau naik, kalau Anda mau buyback ya lanjut boleh aja. Jadi di sini kalau nanti menjelang penutupan dia berhasil bertahan di atas 3.800, yang mau spekulasi buyback untuk BBRI boleh. Tapi bayinya jangan terlalu banyak ya. Bayinya bertambah aja. Naik ke atas 3960 tambah lagi, naik ke atas 4010 ya average up lagi. Jadi sesuai dengan garis-garis yang saya berikan di sini. Bayinya bertahap aja. Yang sudah punya pasang stop loss-nya ya, yang sudah saya sebutkan. Target price-nya bisa sampai 4160. Intinya, selama dia masih bertahan di atas 3.800, saya rasa sih untuk BBRI masih bisa ke 4160. Ya, memang nggak lama ya. Habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk WiFi atau WiFi. Kalau kita perhatikan di sini, area supportnya di sini yang sudah saya gambarkan 2340 dan 2500. Jadi untuk WiFi ini menjelang penutupan kalau dia masih bertahan di atas 2500, yang mau spekulasi buy or weakness di area sideways-nya sih boleh aja, ini kesempatan ya. Anda pasang stop loss-nya pakai acuan low-nya kemarin 2390 atau 2340. Atau kalau mau tunggu di bawah lagi ya sekitar area 2000. Tapi saya nggak menyarankan kalau daerah 2000. Karena takutnya kalau dia turun lagi testing 2000, nanti takutnya kebagian cuci piringnya ya. Afternya selesai dia balik sideways lagi lama banget gitu. Ya kalau nanti naik lagi, tapi kalau dia turun dibanding ke 1500 ya makin resiko ya. Jadi kalau mau buy on sekarang boleh aja. Kalau di bawah 2000, kalau sampai 2000 saya nggak menyarankan, nanti tunggu aja kalau MA20-nya sudah mengarah ke atas. Ya, saat ini kan posisi MA20-nya masih sideways ya, walaupun harganya di bawahnya MA20-nya. Kalau yang mau buy on weakness sih kesempatannya seperti itu. Wah, lebih cukup. Berikutnya untuk PANI. Nah, PANI ada aksi korporasi kan, right issue. Nah, bagaimana Pak Suna mengenai PANI right issue-nya? Nah, nah, kalau saya sih lebih suka fokusnya ke trennya. Selama uptrendnya masih bagus ya Anda boleh buy. Nah, kalau dilihat dari trennya PANI saat ini MA20-nya mengarah ke bawah. Nah, ya, harga sahamnya memang dia balik lagi ke atas MA 200-nya ya, sampai dengan sesi satu break tanggal 10 September 2025. Nah, kalau dia berhasil naik dan bertahan di atas 14.000 ya, menjelang penutupan nanti kalau Anda mau spekulasi buy on weakness boleh aja. Tapi saya ingatkan jangan terlalu banyak karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Betapa aja kalau dia naik lagi ke atas 14.950, kita tambah lagi tuh average up, naik ke atas 15.475 kita tambah lagi ya. Strateginya seperti itu. Kalau sudah punya untuk pani, Anda bisa pasang stop lossnya di low-nya 13.000. Mengenai aksi korporasinya saya belum cek beritanya ya, di berapa harga berapa, rasionya berapa saya belum tahu. Kalau nggak salah singkat saya ini aksi korporasi untuk penerbitan saham baru ya seperti itu. Nah, jadi secara teknikalnya saya fokusnya di teknikalnya. Ini secara jangka pendeknya masih belum uptrend. MA20-nya mengarah ke bawah, angka sahamnya masih di atas masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau menurut Anda mau spekulasi buy on weakness jangan terlalu banyak. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya di low-nya kemarin atau mengikuti garis-garis yang sudah saya berikan 12.600, 12.000 dan 10.875 maksimum banget ya. Ya. Nah, jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya bertapa aja. Ya kalau habis seperti itu cukup ya untuk Pani. Berikutnya untuk Toba. Toba di sini masih sideways di antara sekitar 1120 sampai dengan resistennya sekitar 1360 sampai 1420. Boleh Pak sebentar untuk Toba boleh. Karena untuk kalau kita perhatikan sini area buy and sudah saya gambarkan 1120, walaupun nggak sampai dipotong ya, tapi MA20-nya sudah dites lah, kurang lebih disentuh lah ya. Kurang lebih ya. Dia sudah mulai naik. Nah, memang dia sideways lama. Tapi saya ingatkan, kalau dia sideways lama, belum tentu dia bakalan turun lagi. Ini dia berhasil breakout ya, higher high. Jadi untuk scalping atau swing 1 2 hari, 1% 2% untuk top up mungkin masih bisa ya, seperti itu ya. Apakah ini ada sentimennya dengan berita? Ya saya nggak tahu ya seperti itu. Politik ya saya nggak tahu. Saya fokusnya di trennya. Kalau kita lihat dari MA20-nya masih mengarah ke atas, memang masih sideways lemot, lemot ya. Tapi sidewaysnya ini di jalur uptrendnya ya. Anda bisa bayar mungkin saja 1120 atau 1955. Seranda atau mau nyicil ya juga boleh. Nanti kalau breakout naik lagi kita tambah lagi. Ini masih bisa target price ke 1650 dan 1890. Apakah ada aksi koperasi repo dan sebagainya? Saya tidak tahu. Silakan cek beritanya. Saya di sini hanya bahas teknikalnya aja. Oke, kurang lebih berikutnya DSSA. Nah, bagaimana MSCI?
Nah, saya fokusnya di trennya. Ini trennya masih bagus ya. Kalau yang mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan areanya ada tiga di bawah. Nah, kalau dia naik lagi ya ini area buy on weakness terdekatnya sekitar 90.400 sampai 95.000. Nah, tunggu di sana aja. Kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Ikut trading range berikutnya. Yang di sini saya gambarkan 110.000 sampai 120.000. Itu untuk DSSA. Ya, terserah Anda. Atau Anda tunggu buy on weakness juga boleh, lebih enak ya. Tapi yang penting adalah kita lihat MA20-nya. Selama MA20-nya mengarah ke atas, ya kita lihat menjelang penutupan atau besoknya kalau dia sudah berhasil naik lagi atau rebound mantul ke atas MA20-nya kita bersampai. Tapi kalau turun ya jangan langsung buy. Ya, ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk BRPT, maaf ya, saya agak infeksi tenggorokan nih. Jadi mungkin agak kedengaran aneh atau nggak enak ya. Agak gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini buy a weakness di 2160 ini kesempatan untuk buy. Memang lama banget lemot ya. MA20-nya melandai. Tapi ini kalau yang mau buy weakness boleh ada pasang stop loss-nya di low-nya kemarin 2070. Target price terdekatnya 2470 dan 2850 itu untuk BRPT. Yang mau trading sideways-nya untuk BRPT ya. Seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Nah, berikutnya untuk AMMN. Nah, AMMN ini kalau kita lihat jika menjelang penutupan nanti atau besok paginya dia masih bertahan di atas 7725 sebenarnya kalau untuk buy on weakness untuk MMN sih boleh aja ini sudah sentuh area buy on weakness yang saya gambarkan. Sebelumnya di sini buy on weakness sempat naik ya walaupun nggak lama lagi turun. Tapi kalau kita lihat kalau misalnya Anda mau swing 1 2 hari ini masih bisa profit ya mungkin 1% masih bisa lah. Nah, selama dia bertahan di atasnya uh, low-nya hari ini di 7650. Stop loss-nya Anda bisa pasang di dua level 7650 dan 7575. Jadi menjelang penutupan kalau dia masih bertahan di atas 7725 kalau Anda mau spekulasi baik untuk MMN ya silakan. Nah, seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya BBNI. Eh, Memang jauh ya. Sebelumnya BBCA, BBRI, BBRI. Nah, ini BBNI-nya di belakang karena saya urutkan berdasarkan transaksi value-nya. Nah, untuk BBNI, kalau kita perhatikan memang MA20-nya sebelumnya sideways, tapi sekarang posisinya harganya masih di bawah MA20-nya. Kalau mau buyback BBNI, saran saya tunggu naik ke atas 4270 atau paling eh, paling cepat kalau mau curi start tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4220 aja. Jadi naik ke atas 4220 kalau mau buyback yang masih mau trading buy di BBNI boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Karena MA20-nya walaupun di atas masih cenderung sideways, tapi harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kita bertahap aja naik ke atas 4.400 mungkin lebih amannya ya. Eh, kita buy-nya di sana atau buy bertahap aja. Buy bertahap kalau misalnya masih di jalur downtrend-nya, apalagi di bawahnya MA20-nya, biasanya strateginya kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang stop loss-nya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain melawan tren. Turun terus, buy terus, turun terus, buy terus. Nggak apa-apa Pak Sunar. Dikasih murah tuh. Ini big caps loh, big banks loh ini. Eh, BUMN loh, pemerintah punya 51% minimal spiritu asetnya. Cuman saya mengingatkan aja, sebelumnya ada big banks. Ya, mungkin yang sudah tahu bosan diulang-ulang Pak Sunar. Tapi ini bagi yang baru atau belum tahu, sebelumnya ada big banks. Nah, sebelumnya dia bukan big banks dalam arti buku 4 ya. Sebelumnya pakai buku ya. Bank Umum klasifikasi usaha kalau salah seperti itu singkatannya. Nah, 4 itu aset yang paling besar ya. Sekarang pakai KBMI. Bank tersebut memang bukan buku 4, tapi dia disebut big banks karena tiba-tiba kapitalisasi sahamnya naik tinggi ya. Nah, seperti itu ya. Karena harganya naik tinggi. Sentimennya waktu itu juga bagus ya. Seperti itu. Nah, ternyata sampai saat ini dia turun terus, turun terus, turun terus. Sampai saat ini dia berjuang naik, harganya nggak pernah balik lagi di harga tertingginya 7 tahun yang lalu. Nah, gitu. Itu BUMN punya pemerintah ya, pemerintah punya sahamnya. Nah, seperti itu. Jadi eh, nggak pasti ya, seperti itu. Nggak pasti kalau BUMN itu pasti bagus ke depannya belum tentu. Ya, seperti itu. Jadi apa yang dulunya bagus belum tentu saat ini bagus, belum tentu ke depannya bagus. Tapi belum begitu juga sebaliknya, apa yang dulunya jelek belum tentu saat ini jelek. Nah, contohnya seperti BRMS lah ya, sering saya sebut-sebut ya. Ya, kedepannya belum tentu jelek. Tapi bukan berarti pasti bagus, enggak ya. Gitu. Nah, ya sebelumnya ada yang nanya juga di komentar ya.
Loh, kalau seperti itu, apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus, ke depannya bagus. Berarti nggak ada dong investasi di pasar saham ya seperti itu. Ada, tapi masalahnya adalah mungkin emitennya bergeser ya seperti itu. Ya, yang ke lainnya ya, seperti itu. Jadi nggak selamanya apa yang dulunya bagus, apa yang dulunya dihargai mahal, terus pasti dia ke depannya pasti bagus belum tentu. Nah, contoh gampang aja ya Unilever. Ya memang terakhir harganya naik ya. Ada perbaikan fundamental. Tapi kalau bilang Unilever dibilang murah itu relatif. Kalau dihitung dari penurunannya 5 tahun yang lalu di masa kejayaannya, ya, mungkin Unilever harga sekarang murah. Tapi kalau dilihat dari PBV-nya, dia masih lumayan mahal ya seperti itu ya. Untuk Unilever PBV-nya. Ya memang ada perbaikan fundamental, harga sahamnya sudah mulai naik, tapi sudah nggak dihargai semahal dulu. Ya, seperti itu ya. Itu yang perlu diingat. Ya, saya kasih contoh yang realistis. Yang investor Unilever ya jangan tersinggung. Ya, kalau habis itu cukup. Berikutnya untuk saham pipa ini saya belum pernah bahas. Nah, saya nggak tahu sama apa. Tapi ini sebenarnya saham yang nggak saya sarankan sih. Saya nggak nyarankan. Kenapa? Karena volumenya bisa tiba-tiba muncul ya. Ini munculnya volumenya kan kalau kita lihat kan di akhir-akhir Agustus sampai sekarang ya. Tapi bisa tiba-tiba disuspend terus volumenya hilang. Saya nggak tahu ada aksi korporasi apa untuk pipa, sentimennya apa, saya nggak tahu ya. Anda cek sendiri yang tahu silakan tulis di kolom komentar mengenai pipa. Tapi saya bahasnya dari segi trennya. Apakah boleh buy pas untuk pipa? Kalau mau buy pipa, Anda pilihannya ada tiga. Anda bisa buy-nya bertahap aja, follow the trend ya, buy high sell higher ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk yang mau buy high sell higher, kita lihat menjelang penutupan nanti ya, selama dia bertahan di atas 193 untuk pipa, Anda boleh buy. Ya, seperti itu. Kalau kita mundur ke belakang, ini masih ada target price-nya ya. Saya ambil dari sebelumnya di sini, memang dia belum lama IPO ya untuk pipa. Saya nggak tahu emiten apa pipa ini ya. Terus terang saya nggak kenal. Nah, 256 ke atas ya. em, itu targetnya. Jadi setelah 193, selama dia bertanda 193, targetnya adalah 256. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat em, setelah 256 ya, kita tinggal hitung kurang lebih sekitar 50 ya, mungkin sekitar 305 ya seperti itu. Ya, saya ambil 300 saja ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekitar lebih 50-an lah seperti itu. Nah, setelah 256 mungkin 300 ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang saat ini 193 sampai 256. Karena boleh buy, tapi banyak jangan terlalu banyak. Karena volumenya sering kali hilang ya. Saya ingatkan volumenya sering kali hilang. Saya kurang suka sih kalau saham seperti ini. Ya, kecuali memang sentimennya bagus ya, seperti itu ya. Benar-benar bagus ya. Ya kalau Anda percaya ya, ya mungkin dia akan naik lagi ya. Tapi kalau dari trennya ini masih bagus. Nah, kalau yang mau tunggu buy weakness bisa tunggu di 137 aja sekitar area MA20-nya nanti mungkin MA20-nya dipotong sekitar 137 sampai 125 ya. Saya nggak tahu di mana. Selama kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, kalau sahamnya memotong MA20 dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil memotong dari bawah ke atas lagi, target price berikutnya 193 sampai 256, yaitu untuk pipa. Jadi mudah-mudahan ini masih bisa naik lagi ya. Kalau kita lihat mau tunggu lagi di area buy weakness di bawahnya di 104 ya, kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita berusaha buy, atau kalau kita mau buy high sell ya higher naik ke atas 216 kita buy target price berikutnya 256 dan 300. Jadi untuk pipa ini masih ada potensial untuk naik lagi ada, tapi cuma perlu diperhatikan volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Ya. Jadi kalau Anda nggak siap akan resikonya, pilihan kedua Anda tunggu buy weakness saja di MA20-nya ya, atau pilih saham yang lainnya ya seperti itu ya. Itu pilihan ketiga. Kalau misalnya Anda takut ya seperti itu. Kalau ditanya ke saya, apakah nggak ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar? Ini kan loncat nih daripada kemarin. Kalau tanya saya sih, saya bilang nggak ketinggalan, nggak ketinggian. Karena saya prinsipnya adalah follow the trend. Tahu dari mana? Secara gampangnya MA20-nya mengarah ke atas yang biru ya. Terus harga sahamnya masih di atas MA20-nya ya kita masih boleh buy ya seperti itu ya. Nanti perkara dia turun, memangnya salah saya. Kan saya nggak ikutan main ya dalam tanda petik ya. Borong sahamnya terus saya buang gitu. Terus kemudian dia turun kan nggak. Saya prinsipnya adalah follow the trend. Kalau ada kalau saya tipe orang yang menakut-nakutin, wah jangan buy tuh nanti breakout nanti turun lagi tuh dibanting loh. Anda ketinggalan profit dari 104 ke 193. Ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Em, saya follow the trend. Kalau misalnya gagal, bukan berarti kita memakai analisa teknikal untuk mengatur marketnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya.
Berikutnya untuk Raja. Raja masih sideways. Area buy and weakness sudah saya gambarkan 2350, 2600, 2740, 2970. Ya, jadi Anda tinggal pilih aja. Kalau yang mau buy dalam swing ya, selama nanti menjelang penutupan dia berhasil bertahan di atas 2740 untuk Raja, saya rasa sih boleh buy. Target price berikutnya 2970. Berikutnya lagi kalau kita lihat di high-nya di sini 3270. Ya, Anda bisa pasang stop loss-nya di 2600, maksimum di 2400, low-nya tanggal 1 September 2025. Yang mau buy MX lagi tunggu aja di 2350 sampai 2400 atau 2600 ya. Kalau turun jangan langsung buy MX ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi cukup ya saya rasa ya. Untuk Raja memang masih sideways, tapi kalau untuk scalping atau swing saya rasa sih selama bertahan di atas 2500 masih ada peluang ke 3000-an atau 3000 eh, 270. Target price-nya memang saya gambarkan di 3400 dan 3800 ya untuk Raja. Apakah mungkin Pak Sunar? Ya kalau kita lihat di sini, ini sebelumnya dia selama masih bertahan di atasnya ini ya, low-nya untuk bulan ini masih ada potensial untuk rally. Memang masih sideways, sideways-nya lumayan lama ya, 1, 2, 3, 4 ya, sejak dia bangkit dari bawah. Yang mudah-mudahan aja sukses, yang penting adalah follow the trend sesuai dengan pembahasan yang saya bahas. Cukup ya. Berikutnya untuk MAPI. MAPI tiba-tiba rebound, kenapa ya saya nggak tahu, tapi dari areanya ini support yang lumayan menarik ya kalau mau buy weakness ya. Menjelang penutupan nanti kalau kita lihat di sini ini ada low-nya di sini 1130. Jadi menjelang penutupan kalau dia berhasil naik bertahan di atas 1130, Anda boleh buy atau pakai acuan di sini 1205. Jadi kalau menjelang penutupan nanti dia berhasil naik ke atas 1205, berarti masih ada potensial untuk naik lagi. Memang dalam perjalanannya, kalau kita sebelumnya di sini, naik kemudian dia turun lagi Pak Sunar. Ya memang kalau buy MAPI ini stop lossnya agak jauh ya. Mungkin 1130 atau paling jauh 1095. Kalau stop lossnya terlalu jauh, biasanya Anda pasang stop lossnya bertahap aja. Misalnya kalau dia gagal, Anda mau spekulasi buy sekarang, boleh aja kalau dia masih bertahan di atas 1130 menjelang penutupan nanti kita boleh buy. Cuman saya ingatkan dia bisa fluktuasinya tinggi ya seperti itu. Jadi mungkin stop lossnya agak jauh. Solusinya kalau fluktuasi tinggi stop lossnya jauh, Anda bisa pasang bertahap atau kurangi posisinya. Ya, jadi kalau Anda mau coba buy, nanti kalau dia berhasil naik ke atas 1205, Anda tambah lagi atau average up, naik lagi ke atas MA20-nya 1250, tambah lagi target price-nya di 1375 atau minimal di area sekitar 1300 untuk MAPI ya. Jadi terserah Anda mau nyicil buy boleh tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya kalau kita lihat mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih ditutup di banyak MA20-nya. Dan MA20-nya masih di bawah MA200-nya. Jadi nggak perlu terlalu agresif juga ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya mengenai CDIA. CDIA ini sudah saya bahas sebelumnya. Jadi saya sebelum saya sebutkan ya, kalau masih di bawah 1500 ya lebih baik jangan buy dulu untuk CDIA. Ya, kenapa saya bahas Wong jangan buy dulu? Karena kalau kita lihat dia masuk dalam transaksi terbesar dan dia sudah mulai rebound. Tapi di sini belum aman. Lebih baik tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya 1490 ya atau 1500 garis yang saya berikan. Karena kalau masih di bawahnya 1500 ini masih resiko turun. Dan turunnya lumayan dalam. Kita nggak akan tahu ini masih dijagain nggak sama yang sebelumnya dalam tanda petik proses IPO-nya ini. Kalau yang proses IPO-nya ini mulai buang barang, ya alamat ini akan turun lagi. Ya seperti itu ya. Ya makanya yang sudah punya jangan lupa stop loss-nya kalau dia gagal turun di bawah 1280 lebih baik kurangi posisi atau jual dulu semuanya. Itu saran saya untuk CDIA. Kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 1500 atau kalau dia sudah higher high. Tapi lebih baik tunggu naik ke atas 1500. Jadi buy saham itu nggak harus selalu nawar di harga paling bawah. Misalnya kalau Anda mau nawar di harga paling bawah ya boleh aja di harga IPO-nya yang bawah-bawah gini. Masalahnya adalah apakah nanti masih bisa cuan ya seperti itu ya. Apakah nanti akan diangkat kembali lagi ya kita nggak akan pernah tahu. Ya seperti itu ya. Jadi yang penting follow the trend ini masih belum buy. Kalau mau tunggu ya naik ke atas 1500 saja. Ya. Karena saya berdasarkan transaksi value-nya yang sudah mulai rebound ya seperti itu. Saya rasa sih cukup sekian. Jangan lupa untuk sign up untuk edukasi Jumat malam online ya seperti itu. Eh, pakai Zoom ya. Dan kali ini sponsornya oleh GoTrade ya. Jadi bisa large meeting sampai 500 karena biasanya penuh sampai 100 ya seperti itu. Nah, apakah ada rekamannya atau enggak ya saya nggak tahu karena itu dari pihak sponsor. Nanti biar pihak sponsor yang memutuskan. Yang penting di sini adalah
untuk edukasi ya. Nah, mungkin saya sharekan lagi. Eh, jadi edukasinya mengenai option ya seperti itu. Nah, kenapa saya bahas mengenai option? Dari awal kan saya sudah sebutkan, eh, saya maunya Anda itu sukses. Ya. Saya mau jadi influencer yang sukses, membuat orang sukses. Jadi bukan sukses karena saya terkenal sendiri, banyak followernya, sehingga saya banyak endorsement, kemudian profit dari ad revenue atau dari sponsor. Enggak ya, seperti itu. Nah, ini mengenai Goodreads Indonesia, ya memang ada sih sponsor dari Goodreads ada, tapi nggak banyak lah seperti itu. Saya rasa manfaatnya buat Anda lebih besar daripada yang Goodreads kasih ke saya seperti itu. Kalau Anda benar-benar sukses di trading option. Nah, kenapa option? Karena untuk diversifikasi ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau diversifikasi ya atau misalnya di saham kok sepertinya di Indonesia saham Indonesia nggak cocok mau ke saham Amerika ya boleh aja seperti itu. Yang penting saya ada niat untuk membantu Anda sukses ya seperti itu. Saya percaya kalau saya bisa membuat Anda sukses, berarti saya lebih sukses ya daripada influencer yang mungkin followernya atau subscribernya jauh lebih banyak dari saya ya seperti itu. Tapi saya bisa membuat orang sukses seperti itu. Yang mudah-mudahan ini mengenai options ya. Kenapa saya bahas? Karena sebelumnya kan mengenai emas naik tinggi kan, gold ya. Kemudian silver juga naik tinggi. Jadi Anda bisa diversifikasi ke beli ke emasnya langsung ya, entah itu logamnya, logam mulia fisiknya atau dalam bentuk digital, emas digital atau dalam bentuk ETF ya seperti itu. Nah, kalau mau trading optionnya ya juga boleh ya kalau mau profit lebih tinggi lagi memanfaatkan volatilitas dari eh, option dari emas atau dari silver ya seperti itu. Ya kurang lebih sih seperti itu. Tetap semangat ya. Di akhir video, sebentar saya close dulu. Izinkan saya mendoakan di akhir video semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.